Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Selamat malam semua. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku cuma ingin mengobrol sedikit tentang perubahan keseimbangan dengan subtema dampak perubahan keseimbangan. Baik, kita langsung saja. Jonathan, kamu udah Wih, belajar perubahan-perubahan keseimbangan kurva ISLM, ah? udah tadi. Bisa jelaskan, ah? Jadi perubahan keseimbangan model ISLM itu perubahan keseimbangan yang dibahas bukan berasal dari kebijakan pemerintah, melainkan dari perubahan dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Seperti contohnya meningkatnya permintaan ekspor, kenaikan investasi oleh perusahaan, dan masyarakat lebih banyak menabung sehingga penawaran uang meningkat. Nah, gitu yo. Sumber perubahan nih. Kalau sumber perubahannya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS, kayak misalnya konsumsi, investasi, ekspor, impor. Terus ada lagi itu faktor-faktor yang mempengaruhi kurva RM, misalnya tabungan dan penawaran uang. Nah, gitu yo. Kurvanya bisa bergeser kalau ada Bisa, perubahan. ya bisa perubahan itu bisa menyebabkan kurva IS dan atau LM bergeser ke kiri atau ke kanan. Itu. Hmm, Hey, Yok, ya, kenapa? boleh nggak aku tanya? Oh, boleh. Ini tentang perubahan keseimbangan akibat perpindahan kurva IS. Kurva IS itu mencerminkan keseimbangan di pasar barang. Perpindahan kurva IS jadi bila terjadi perubahan komponen pengeluaran agregat. Dalam ekonomi tertutup, tiga sektor komponen yang mempengaruhi kurva IS adalah konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pajak, pengeluaran pemerintah. Dalam ekonomi terbuka, ekspor dan impor juga mempengaruhi posisi kurva IS. Contohnya adalah kenaikan investasi perusahaan. Oh, Itu. oh gitu ya. Lalu eh, kalau dampak kenaikan investasi terhadap keseimbangan kayak gimana itu? Dampaknya ketika perusahaan optimis terhadap masa depan ekonomi, mereka akan meningkatkan investasinya. Peningkatan investasinya bisa menggeser kurva IS ke kanan. Itu. Satrio, aku mau nanya nih tentang efek kecondongan kurva IS dan LM terhadap perubahan keseimbangan. Tolong jelasin dong. Boleh, boleh. Aku jelasin ya. Jadi efek kecondongan kurva IS dan RM itu terhadap perubahan keseimbangan. Itu kayak dampak kenaikan penawaran uang terhadap pendapatan nasional dan suku bunga, tergantung pada kemiringan kurva IS dan RM. Jika kurva IS lebih landai, perubahan penawaran uang akan lebih besar pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Lalu jika kurva IS lebih curam, perubahan penawaran uang lebih berpengaruh terhadap suku bunga dibanding pendapatan nasional. Intinya, keefektifan kebijakan moneter sangat tergantung pada bentuk kecondongan kurva IS dan M. Itu habis. Adit, kamu Ya, tahu tentang perubahan kurva RM? tahu perubahan kurva LM itu seperti terjadinya akibat perubahan penawaran uang karena permintaan relatif stabil. Pertambahan penawaran uang menggeser kurva LM ke kanan, menurunkan suku bunga R Hmm, dan menaikkan pendapatan nasional Y. Hal ini merangsang investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak keseimbangannya tergantung pada kemiringan kurva IS, LM, serta kecepatan peredaran uang. Seperti itu. oke, terima kasih.